Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adiatma Hatmjawatntioso dari kelas 11-2. Kali ini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh yang menjelajah samudera sebelum Konstantinopel jatuh. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan tentang latar belakang penjelajahan samudera sebelum jatuhnya Konstantinopel. Yang pertama adalah kebutuhan ekonomi dan perdagangan yang disebabkan karena permintaan tinggi bangsa Eropa terhadap barang dari timur. Bangsa Eropa melakukan permintaan yang tinggi terhadap barang dari timur seperti rempah-rempah sutra dan barang-barang mewah, sehingga pedagang Eropa mencari jalur baru untuk mengimpor barang-barang tersebut. Yang kedua adalah kontrol jalur darat oleh Kesultanan Utsmaniyah. Karena semakin kuatnya pengaruh Kesultanan Utsmaniyah di Timur Tengah dan Eropa Timur, jalur darat seperti jalur sutra menjadi lebih sulit dan mahal. Yang kedua adalah teknologi dan ilmu pengetahuan yang dipengaruhi oleh kemajuan dalam navigasi, yaitu penemuan alat navigasi seperti astrolabe dan kompas, serta pengembangan peta yang lebih akurat, dan desain kapal, yaitu desain karavel yang lebih cepat dan mampu berlayar melawan angin. Yang ketiga adalah kebutuhan politik dan keamanan. Kerajaan-kerajaan di Eropa seperti Portugal dan Spanyol mencari cara untuk memperluas kekuasaan dan pengaruh mereka serta berdagang lebih luas. Serta juga adanya perang salib, yaitu konflik dalam dunia Islam. Selama perang salib meningkatkan kesadaran Eropa akan adanya tanah-tanah kaya di timur. Yang keempat adalah rasa ingin tahu dan semangat penjelajahan yang dipengaruhi oleh gerakan Renaissance atau pembaharuan, sehingga ilmu pengetahuan, eksplorasi, dan penemuan amat diminati. Serta juga petualangan dan kemuliaan karena banyak penjelajah yang terdorong oleh keinginan untuk mendapatkan kemuliaan pribadi. Setelah menjelaskan tentang latar belakang penjelajahan samudera sebelum jatuhnya Konstantinopel, saya akan membahas tentang tokoh-tokoh penjelajahan samudera. Yang pertama adalah Leif Erikson. Leif Erikson berasal dari North Viking dan lahir pada 970 Masehi. Beliau merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, tetapi tanggal kelahirannya masih belum diketahui. Masa kecil beliau dihabiskan di Greenland dan pada tahun 1000 Masehi beliau berlayar ke Norwegia serta bertemu dengan Raja Olaf I dari Tryggvason. Setelah itu, beliau dikirim kembali ke Greenland. Beliau kemudian berlabuh di tempat yang sekarang dikenal dengan nama Nova Scotia yang merupakan salah satu dari 3 provinsi daerah pesisir di Kanada. Beliau menyebut dataran itu Vineland karena banyak anggur liar tumbuh di daerah tersebut. Beliau merupakan orang yang diyakini sebagai orang Eropa pertama yang mencapai Amerika Utara pada tahun 1000 Masehi serta menemukan wilayah yang disebut Vineland. Beliau tinggal di Greenland hingga ajal menjemput pada tahun 1020. Yang kedua adalah Marco Polo. Sama seperti tokoh pertama, beliau juga berasal dari North Viking. Marco Polo lahir di Venesia, Italia pada tahun 1254 sebagai putra seorang pedagang yang kaya. Walaupun begitu, beliau baru berkesempatan bertemu dengan ayahnya Niccolo ketika berusia 15 tahun. Selanjutnya, beliau, Niccolo, dan Matteo bergabung dengan misi diplomatik Istana Kubilai Khan, yaitu penguasa Mongol, dan itulah yang nantinya membawa Marco Polo untuk menjelajahi negeri-negeri di Asia. Pada tahun 1271, Niccolo dan Matteo berangkat ke China melalui Timur Tengah, khususnya Turki dan Iran. Dalam penjelajahan dunianya, Marco Polo juga pernah singgah di Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatera dan Jawa. Pada usia tuanya, Marco Polo menghabiskan usianya dengan menjalankan bisnis keluarganya dan meninggal tahun 1324. Yang ketiga adalah Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho ini merupakan tokoh penjelajah yang lumayan terkenal, bahkan namanya diabadikan sebagai nama masjid. Laksamana Cheng Ho berasal dari dinasti Ming Cina
sebagai keluarga bangsawan dinasti Yuan pada tahun 1368. Kampung halamannya adalah salah satu tempat yang masih setia pada Yuan Utara dan terus berperang melawan Kekaisaran Ming. Pada tahun 1381, Kaisar Zhu Yuanzong berencana menaklukkan sisa pasukan Yuan, dan lalu Cheng Ho pun berlayar untuk pelayaran pertamanya pada tahun 1405. Armada Cheng Ho memiliki kekuatan 27.800 orang, termasuk pelaut dan tentara. Dan di antara 200 kapal armadanya, sebagian besar dilengkapi dengan tombak api dan meriam. Pada usia 60 tahun, Cheng Ho berangkat ke Mekah untuk menunaikan kewajiban ibadah haji, dan beliau pun sakit serta meninggal dunia. Yang keempat adalah Henry the Navigator. Henry lahir pada tanggal 14 Maret 1394 di Porto, Portugal, sebagai putra ketiga dari Raja John I dari Villava dan Lancaster. Henry memiliki 3 tujuan kuat dalam hidupnya, yaitu yang pertama memperluas kepentingan perdagangan Portugis, yang kedua meningkatkan pengetahuan akan sains, dan yang ketiga menyebarkan agama Kristen ke negeri lain. Pada bulan Agustus 1415, Henry membantu memimpin kampanye militer di Ceuta. Keberhasilan dalam kampanye ini membuatnya mendapatkan banyak pujian, dan setahun kemudian dia mengirim Gonzalo Velho ke Kepulauan Kanari di lepas pantai barat Laut Afrika. Ini menjadi awal keterlibatannya dalam perluasan kekuasaan Portugis. Henry tidak hanya dikenal mendukung pelayaran penjelajahan, tetapi juga memperluas pengetahuan tentang geografi, pembuatan peta, dan navigasi. Henry juga mensponsori penjelajahan yang dilakukan Nuno Tristão di pantai Afrika dan ekspedisi pencarian yang dijalankan oleh Antão Gonçalves. Henry meninggal pada tanggal 13 November 1460 di Vila do Infante dekat Sagres. Zarco lahir di Portugal dan menjadi seorang kesatria untuk melayani rumah tangga Pangeran Henry the Navigator. Dalam pelayarannya pada usia dini, Zarco memerintahkan karavel menjaga pantai Algarve dari serangan Muslim berada di penaklukan Ceuta, dan kemudian memimpin karavel yang mengakui Pulau Porto Santo pada tahun 1418 hingga 1419, dan setelah itu Pulau Madeira pada tahun 1419 sampai 1420. Ia kemudian mendirikan kota Camara de Lobos dan dibayat sebagai pemimpin turun-temurun Kapitania, yaitu setengah pulau dari Madeira, Kapitania Funchal, dan menjadi kapten mayor pertamanya. Sebagai seorang kesatria Wangsa Avis, beliau berpartisipasi dalam pengepungan Tangier dan pada tahun 1437 dan berakhir dengan kegagalan. Beliau meninggal di Funchal, Madeira pada tahun 1471. Penjelajah yang keenam atau yang terakhir akan saya jelaskan adalah Gil Innes. Gil Innes lahir di Lagos pada tahun 1395. Beliau merupakan penduduk asli Lagos, di mana beliau mendasarkan pelayaran lautnya di Algarve Selatan. Gil Innes bergabung dengan layanan ekspedisi Pangeran Henry pada tahun 1433 ketika Infante mempercayakannya dengan sebuah kapal dan awak. Beliau pun mencoba mengelilingi Cape Bojador, yaitu sebuah tanjung yang tidak bisa dilewati dengan tingkat pengetahuan dan peralatan pada saat itu, dan ketika berlayar dari Lagos, Portugal, Innes melakukan sejumlah pelayaran yang tidak diketahui di sepanjang pantai barat Afrika sebelum didorong ke barat menuju Kepulauan Kanari, dan di pulau-pulau tersebut ia menangkap beberapa pribumi atau penduduk asli dan kembali bersama mereka sebagai tawanan ke Sagres. Beliau pun kemudian pulang dan disambut dengan tenang di istana Pangeran Henry yang mengira navigator berhasil membulatkan tanjung. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.